Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel BBMA Surabaya. Jadi saya juga mau bilang mohon maaf kenapa di channel ini saya jarang upload, karena saya saat ini masih fokus di channel Trader FX. Tapi ya nanti kedepannya kita, bagi teman-teman ini yang suka teknik BBMA, ya kan, yang suka pakai indikator, ya kan, nanti kita akan selalu update lah. Kita akan coba fokuskan juga waktunya seperti itu ya. Jadi di sini ini memang nggak pure menggunakan teknik BBMA ya, karena di sini ini kita mix, kita gabungkan gitu ya. Jadi kita gabungkan antara teknik BBMA dengan price action gitu. Apa price action ini? Smart money concept. Ya, smart money concept itu sebenarnya juga price action juga sih ya. Oke. Nah, oke lah, langsung aja ya. Kita coba untuk menganalisa di GBP USD ya. Nah, kalau kita lihat di GBP USD ini terakhir di time frame daily, ini kan terlihat ya, dia maunya kan turun ini kan. Kenapa kok turun? Nah, harga ini sekarang sudah bermain di bawahnya EMA 50. Di bawahnya juga middle band. Hanya saja middle band dan EMA 50 ini kan belum cross, ya kan? Artinya memang trennya ini belum valid turun. Tapi lihat di sini kan terjadi momentum sell dan belum terjadi re-entry sell. Nah, re-entry sell terjadi saat ini. Oke, maka secara BBMA untuk kasus yang di GBP USD ini tentu kita akan mencari peluang sell, ya kan. Nah, apakah dia akan langsung turun? Nah, kalau kita perhatikan candle terakhir ini dengan menggunakan teknik smart money concept ala trader FX atau APK, maka ini sebenarnya kan dia break kan. Nah, kalau dia break, kemungkinan besar dia akan mencoba untuk nge-retest ini lagi ke atas lagi dulu, ya kan. Nah, ini secara smart money conceptnya. Apakah kalau dia ini nanti ada gerakan naik lagi, ini akan melanggar hukum BBMA? Ya enggak, selama maksudnya itu apakah akan melanggar hukum BBMA re-entry sell-nya, maksud saya gitu. Ya enggak, selama dia enggak break dan close di atas sini, di atasnya MA high dan sekaligus MA 50 gitu kan. Artinya kita mempunyai previous daily high itu di sini, dan ini kan masih di dalam zona re-entry. Artinya gini, artinya kalau nanti harga itu dari sini open, terus kemudian dia naik, sweep ini, ya kan masih di dalam zona re-entry ini kan. Terus kemudian dia turun, membuat konfirmasi sell, nah kan masih good kan, itu untuk cari peluang sell. Tapi kalau kita langsung sell, ya mungkin bisa jadi akan ketarik dulu ke atas. Lah kenapa? Karena ini adanya loh break, ya kan, ada harga yang mampu close di atas ini, dan rawannya lagi kalau misalkan ternyata re-entry ini gagal menahan harga untuk lanjut turun, bagaimana? Ya ini bahaya. Makanya kita tunggu aja konfirmasinya. Nah, konfirmasinya bagaimana? Ya kita turunkan time frame ke H4, karena ini daily, maka second time frame-nya kan H4, ya kan. Oke, nah apa yang bisa kita lihat di H4? Nah, coba kita lihat ya, apa yang dilakukan H4. H4 kan malah justru baru aja re-entry dari ini kan, re-entry buy kan, ini dia malu, ya kan. Berarti ini ada kemungkinan besar dia akan naik dulu, bener kan, ngambil ini antara sweep ini atau malah justru break, ya kan. Kalau nanti dari sini dia naik tapi hanya sweep, artinya kemungkinan besar membuat ekstrim sell, ya kan, nggak membuat momentum buy. Berarti re-entry di daily tadi balik gitu. Oke.
Saya berharap dia hanya sweep aja sih, atau setidaknya meskipun nggak ekstrim kan dia akan MHV kan. Nah, market hilang volume nanti di sini, jadi nggak terjadi momentum buy gitu. Jadi ini jangan langsung sell, jangan langsung buy, atau kalau mau buy ya kita lihat aja ini apakah ini masih bagus untuk buy dengan menggunakan sinyal re-entry buy di H4 ini. Ya kita lihat aja di H1-nya. Di H1 itu seperti ini. Nah, kalau di H1 ini sepertinya dia mendukung ya. Di sini kan ketika di H4 itu re-entry buy, di H1-nya ternyata dia extreme buy. Nah, kemudian dia membuat CSAK di sini ya kan, lepas dari MA high, kemudian sekarang nah ini reject di middle band, masuk ke zona re-entry juga kan, berarti ini kemungkinan besar untuk time frame H1 H4 ini masih bagus untuk naik, mendorong untuk naik ya kan. Nah terus kita gabungkan dengan SMC, ya di sini ada fair value gap sell ya kan, terus kemudian dibalas dengan menggunakan fair value gap buy, ini BPR atau subten. Nah, harga sekarang bermain di sini nih, ya kan? Nah, kita tinggal lihat aja nanti konfirmasinya di M15. Apakah di M15 ini menciptakan ekstrim atau MHV? Ya kita lihat aja di re-entry. Nah, ternyata kalau kita lihat ini malah menguncup ke sini, nggak jelas ini masih ya kan? Kemungkinan kalau saya seperti ini, kalau misalkan mau buy, ya kan, mau buy, biarkan dia turun dulu, ya kan, biarkan dia turun dulu, kan kebetulan kan di bawahnya ini masih ada order block kan. Nah ini kita punya order block di sini, kita tunggu dia di sini, ya kan, dia turun ke sini, tapi turun ke sini tidak menciptakan momentum sell, tapi apa? Dia menciptakan extreme buy, gitu guys. Dia turun, seandainya toh dia menciptakan momentum sell itu harus dimatikan dulu dengan nge-break swing terakhirnya, kan gitu. Artinya berubah lagi kan, gitu loh. Jadi sabar aja, jangan keburu-buru. Ini masih menguncup Bollinger Band-nya, artinya dia bisa meledak ke bawah, bisa meledak ke atas, gitu kan. Kita tunggu aja, kemungkinan besar akan ada manipulasi kalau seperti ini. Dia manipulasi ke bawah, harapan saya dia turun ke bawah sini, lalu membuat konfirmasi band, baru kita buy. Targetnya ke sini aja dulu ya kan, atau ke upper band sini. Yang penting itu kemanapun targetnya kita ukur aja risk to rewardnya. Kalau bisa nyampe 1:2 ya ambil, kalau nggak nyampe ya jangan, meskipun kelihatan setupnya bagus. Itu termasuk money management. Kalau kita bisa konsisten, disiplin, nah itu baru bagus. Oke, nah itu pandangan saya ya untuk GBP USD, bagaimana saya mengkombinasikan antara BBMA dengan smart money concept. Kalau kita gunakan smart money concept pun, kalau kita ukur di sini kan bisa kita lihat nih, di mana sih zona diskonnya atau optimal trade entry-nya. Nah, kan pas di daerah order block kita ini. Berarti, nah, dia turun kan ini turun. Nah, ini masih belum ngambil ini loh. Berarti ini dia menciptakan inducement di sini. Dia juga punya inducement di sini. Inducementnya ini belum diambil. Berarti bagus nih, biarkan dia turun, masuk ke sini, membuat konfirmasi, baru kita buy. Itulah kurang lebih ya. Ini pandangan saya untuk GBP USD. Dengan teknik smart money concept kita kombin dengan BBMA O'Malley, saya harap bisa menambah literasi untuk meningkatkan pandangan bagaimana sih menghadapi market, bagaimana sih cara pandang kita terhadap market. Karena saya bilang seperti ini apa, channel saya yang tentang trading ini memang saya khususkan buat teman-teman yang masih pemula. Kenapa kok buat pemula? Ya saya aja juga pemula, artinya kita ini hanya sharing gitu. Oke, saya rasa cukup, gak usah banyak jawab-jawab lagi. Saya akhiri lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.